pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tahu bahwa timnya dihantui catatan buruk kalah 0-10 jelang berhadapan dengan Bahrain di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi pelatih asal Korea Selatan itu enggan terlalu memikirkannya. Menantang Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, riva pada Kamis malam memang bukanlah kali perdana dirasakan oleh timnas Indonesia. Garuda pernah melawat ke stadion itu 12 tahun lalu, namun mereka dapat hasil buruk yang jadi memori kelam timnas Indonesia. Ya, pada 29 Februari 2012, timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-10 dari Bahrain di stadion yang sama dalam kualifikasi Piala Dunia 2014. Hasil tersebut sangat mencoreng wajah tanah air, karena itu jadi kekalahan terbesar yang pernah diderita skuad Garuda di level internasional. Kini setelah 12 tahun berlalu, timnas Indonesia akan bertemu dengan Bahrain lagi. Kedua tim kembali bertanding di Stadion Nasional Bahrain, riva pada Kamis malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong selaku pelatih kepala timnas Indonesia sekarang pun tetap tenang. Menurutnya, rekor buruk itu sudah berlalu. Dia pun menolak jika laga besok jadi kesempatan balas dendam Garuda kepada tuan rumah Bahrain. Ini bukan tentang balas dendam. Kita tidak sama seperti dulu. Daripada balas dendam, kita harus memenangkan permainan dengan memainkan permainan yang kita sukai. Itulah yang sedang saya persiapkan, kata Shin Tae-yong. Bek timnas Indonesia Mees Hilgers mengaku sangat menikmati hari pertamanya menjalani latihan bersama tim Garuda pada Senin lalu, setelah dirinya tiba di Bahrain pada hari yang sama. Pada latihan pertamanya itu, Mees merasa sangat antusias. Dirinya juga disambut dengan baik oleh para pemain dan seluruh staf di Bahrain. Saya pikir untuk hari pertama kalinya kami memiliki minggu-minggu sibuk pada minggu-minggu terakhir. Saya pikir sesi santai tapi menyenangkan untuk melihat permainan sepak bola dan memulainya, kata Mees. Lahir di Amersfoort, Belanda, bek 23 tahun ini memiliki darah Indonesia dari ibunya, Linda Tombeng, yang lahir di Manado, Sulawesi Utara. Sah menjat WNI pada akhir September lalu, Mees mengatakan keluarganya tak sabar melihatnya debu mengenakan seragam Garuda ketika melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain. Saya pikir mereka berdua bangga, lebih dari sekedar bangga. Dan mereka senang melihat kami bermain hari Kamis melawan Bahrain, kata dia. Mees berharap dengan kedatangannya dapat membantu skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 yang pertama kali digelar di 3 negara itu, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Indonesia perlu mengunci posisi pertama dan kedua di putaran ketiga untuk otomatis melaju ke Piala Dunia 2026. Apabila gagal, Indonesia dapat mencuri tiket sisa Piala Dunia 2026 dengan menjadi peringkat ketiga dan keempat untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi. Lebih lanjut, untuk memenuhi target menuju Piala Dunia 2026, Mees juga berpesan kepada para supporter untuk senantiasa mendukung Garuda dimanapun berada. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya belak-belakan soal isu Kevin Dix masuk daftar pemain keturunan yang akan segera dinaturalisasi. Bahkan belum lama ini Kevin Dix mengaku ingin ke Jakarta. Hal itu dikatakan Erick Thohir dalam wawancara khusus di kanal YouTube Liputan 6. Rumor mengenai naturalisasi pemain keturunan Belanda, Ambon dengan marga bakar besi ini memang sudah berhembus sejak lama. Apalagi setelah adanya kabar bahwa Dix telah menjalin komunikasi dengan PSSI. Namun, hingga saat ini, keputusan final belum juga ia umumkan media-media di Belanda, dan Belgia pun turut menyoroti isu ini, meski tidak seintens media-media di Indonesia. Belakangan, rumor tersebut kembali mencuat setelah seorang seniman Indonesia, Zulham Subari, membagikan tangkapan layar percakapannya dengan Dix di media sosial. Zulham, yang diketahui mengidolai Dix, mengirimkan pesan pribadi kepada sang pemain setelah menggambar wajahnya. Tak disangka, Dix membalas pesan tersebut dengan ramah dan bahkan memuji bakat menggambar Zulham. Dalam percakapan singkat itu, Dix juga mengungkapkan harapannya untuk segera berkunjung ke Indonesia. Saya berharap bisa ke Jakarta segera, jadi Anda tidak perlu mengirimnya, kata Dix. Ungkapan keinginan Dix untuk datang ke Jakarta ini tentu saja semakin memicu spekulasi mengenai keputusannya untuk dinaturalisasi. Hanya saja Erick Thohir
tidak memberikan kepastian apakah Kevin Dix masuk radar timnas Indonesia atau tidak. Maarten Paes sudah bergabung dengan skuad timnas Indonesia untuk persiapan laga lawan Bahrain. Kondisi sang penjaga gawang belum 100% pulih, akan tetapi peluang bermain lawan Bahrain cukup besar. Timnas Indonesia bertemu Bahrain pada matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024. Laga ini akan dimainkan di Bahrain National Stadium mulai pukul 23.00 malam WIB. Indonesia memasang target meraih 3 poin pada laga tersebut. Faktor itu membuat kehadiran Maarten Paes sangat dibutuhkan. Kiper 26 tahun itu diharapkan bisa mengulang performa apik pada 2 laga sebelumnya. Hanya saja, Maarten Paes bergabung dengan skuad dalam kondisi cedera. Dia mengalami cedera pergelangan tangan dan absen pada 2 laga terakhir yang dijalani FC Dallas. Selain cedera, kebugaran Maarten Paes juga agak diragukan. Sebab, dia baru bergabung dengan timnas Indonesia pada hari Selasa siang waktu setempat. Maarten Paes hanya punya waktu istirahat 1 hari usai menempuh perjalanan panjang. Meskipun kebugarannya belum 100%, Shin Tae-yong melihat peluang Maarten Paes bermain lawan Bahrain tetap terbuka. Kemungkinan Maarten Paes untuk bermain masih 70%. Tapi hari ini dan besok akan dilihat terlebih dulu perkembangan pemulihannya, kata Shin Tae-yong. FC Dallas 2 kali memberikan keterangan tentang cedera yang dialami Maarten Paes. Klub mayor Liga Soccer itu memastikan cedera pergelangan tangan yang dialami Maarten Paes masuk dalam kategori cedera ringan. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Shin Tae-yong. Sang pelatih menyebut cedera ex-kiper FC Utrecht itu tidak parah. Meskipun begitu, Shin Tae-yong sangat hati-hati dalam mengambil keputusan apakah memainkan Paes atau tidak. Kabar gembira datang dari bek jangkung Indonesia, Elkan Baggett. Pemain berusia 21 tahun itu sempat ditepikan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di FIFA Matchday bulan lalu. Keputusan STY tak memanggil Elkan ke skuad Garuda diduga setelah menolak panggilan di laga playoff Olimpiade Paris 2024 antara timnas Indonesia U33 versus Guinea. Kini Elkan Baggett juga masih absen merumput bersama timnas Indonesia setelah namanya tak dipanggil untuk melawan Bahrain dan Cina karena cedera. Namun, kabar gembira itu datang dari pemain kelahiran Bangkok, Thailand. Setelah menghabiskan waktu sekitar 1,5 bulan karena cedera, Elkan Baggett segera comeback dan merumput kembali bersama Blackpool. Pelatih Steve Bruce sebelumnya menyebutkan sang bek muda harus memakai sepatu pelindung karena cedera parah. Jeda internasional selama 2 pekan ini dimanfaatkan Blackpool untuk menyembuhkan pemain yang sedang cedera. Dia memaparkan, dalam 2 minggu ke depan, sebagian besar dari pemain yang cedera sudah berlatih dengan klub. Elkan berada di lapangan minggu ini, jadi mereka akan berlari di sana dan mudah-mudahan kita bisa melihat mereka kembali ke skuad dalam beberapa minggu ke depan, tegas dia. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, semakin santer dirumorkan akan menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam waktu dekat. Hal itu tak lepas dari pernyataannya dengan media Denmark Bold. Kevin Dix belak-belakan mengaku tertarik membela Indonesia. Isu itu semakin kuat setelah seorang seniman yang mengunggah percakapan dengan Dix. Sang pemain menyebut akan datang ke Jakarta. Terkait hal itu, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga belum mau berbicara gamblang. Saat ditanya awak media, Arya tidak membenarkan ataupun membantah pemain itu akan segera terbang ke Indonesia. Ya, belum tahu. Lihat nanti bagaimananya. Kami kan tidak mau berbicara sebelum pastilah, kata Arya. Dix merupakan salah satu pemain diaspora angkatan pertama yang menarik perhatian pelatih Shin Tae-yong sejak 4 tahun lalu. Karirnya dimulai pada tahun 2002, saat ia mengasah kemampuannya di Vios Vaassen hingga 2004. Talenta Dix kemudian menarik perhatian Vitesse, yang merekrutnya pada musim 2014 hingga 2016. Sejauh ini, Dix sudah memperkuat sejumlah klub Eropa seperti Fiorentina, Feyenoord, Empoli, dan klub saat ini FC Copenhagen.